Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Tentu anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita jumpa lagi. Kita akan lanjutkan kegiatan dari hari Senin nanti sampai dengan hari Jumat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar sepanjang kita melakukan kegiatan selalu dalam lindungannya. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan melakukan kegiatan. Kita masih menggunakan tema tentang rekreasi. Kalau minggu-minggu yang lalu rekreasi di pantai, kemudian rekreasi di pegunungan. Nah, sekarang temanya masih rekreasi, namun rekreasi di kebun binatang. Nah, anak-anak, apa masih ingat gunanya rekreasi itu apa kemarin? Nah, pinter kamu. Gunanya adalah untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, kemudian membuat hati gembira. Itu gunanya kita berekreasi. Nah, anak-anak, di kebun binatang itu banyak sekali tentunya yang akan kita saksikan jika kita melakukan berekreasi bersama keluarga di kebun binatang. Tentu yang kita lihat pasti binatang, ya kan? Ya, kemudian juga di sana ada bermacam-macam permainan yang disediakan untuk bermain anak-anak. Namun, anak-anak jika melakukan kegiatan berekreasi di kebun binatang harus lebih berhati-hati. Tentu saja tidak boleh terlalu dekat dengan binatang buas, ya. Nanti bisa-bisa dapat mencelakai kita. Anak-anak di sana sangat senang karena kita punya dan kita tambah pengetahuannya, tahu tentang bermacam-macam binatang. Ada yang binatang yang berkaki 2 sampai dengan binatang yang berkaki 4. Ada juga di sana binatang yang suka sekali
makan makanan daging, ada juga yang suka sekali makan makanan biji-bijian. Nah, itu. Jadi anak-anak bisa melihat bermacam-macam binatang yang di sana. Ada juga yang binatang berjalannya dengan perut. Nah, binatang apa itu? Betul, binatang ular ya. Kalau ular itu kalau berjalan dengan perutnya ya. Tapi ada juga yang berjalan dengan kaki. Nah, anak-anak tentu akan senang. Nah, bisa juga nanti bersama-sama mama, papa jika situasinya sudah aman pergi bertamasya atau berrekreasi di kebun binatang. Nah, oke anak-anak. Itu tadi tema kita masih menggunakan tema rekreasi di kebun binatang. Anak-anak yang ibu guru sayangi semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kegiatannya. Hari ini kita masuk kegiatan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. Nah, anak-anak silahkan, sudah siap kita menyimak ke depan. Ibu guru sudah gantungkan di depan papan tulis sebuah jam kayu. Walaupun hanya kayu, tapi bisa kita pakai untuk belajar. Ini namanya jam kayu, terbuat dari kayu. Nah, anak-anak di rumah punya jam dinding? Ya, tetapi bedanya dengan jam kayu, kalau jam kayu tidak bisa jarumnya berjalan sendiri. Tapi kalau jam yang anak-anak punya di rumah itu otomatis jarumnya bisa berjalan mengikuti waktu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal waktu. Nah, di sini ibu guru sudah gantung sebuah jam. Di sini ada angka 12. Lalu di samping angka 12 ada angka 1. Kemudian angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan yang terakhir angka 12. Letak angka 12 ini lurus dengan angka 6. Nih ya, ini lurus. Nah, sekarang di dalam jam kayu ini ada 2 jarum. Ada jarum pendek, ini pendek, yang ini jarum panjang. Nah, sekarang kita akan mengenal waktunya. Kalau jarum panjang ada di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 2 tepat, ini disebut pukul 2. Bu guru ulangi ya, supaya kamu lebih jelas. Misalnya, kalau jarum pendeknya ada di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12, ini namanya pukul 12. Kemudian jika
jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di angka 12, ini disebut pukul 1. Nah, kalau di angka 2, jarum pendeknya, jarum panjangnya tetap di angka 12, ini namanya pukul 2. Kalau dipindah, jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12, ini pukul 3. Kalau jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 4, ini disebut pukul 4. Jadi jika jarum panjang ada di angka 12, jarum pendeknya tepat atau di angka 1 atau angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, pasti itu jamnya tidak lewat, pasti pas. Nah, kalau begini pukul berapa? Ini disebut pukul 5. Mengapa disebut pukul 5? Karena jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 5. Kalau seperti ini posisinya disebut pukul 6. Mengapa disebut pukul 6? Karena jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 6. Maka disebut pukul 6 dan seterusnya. Nah, di sini, nah sekarang Ibu Guru lepas. Nah, sekarang Ibu Guru lepas. Lalu perhatikan di sini. Tugas anak-anak mengenal waktu. Anak-anak lihat di sini. Nah, di sini pukul 6. Pukul 6 itu menulisnya 06.00. Jadi anak-anak disuruh menggambar jarum jam pukul 6. Bagaimana? Nih, jarum panjangnya dulu lurus, tidak boleh belok. Lurus ada tepat pada angka 12. Kemudian diberi tanda panah di sini. Lalu ini pukul 6, berarti jarum pendeknya di angka 6 lurus. Nah, pendek tidak boleh panjang, buatnya harus pendek. Kemudian diberi tanda panah ke arah angka 6. Nah, ini pukul 6. Dan seterusnya. Bisa anak-anak? Baik, pintar. Nah, sekarang kita simak lagi pada kegiatan hari Rabu yang kedua. Kegiatan hari Rabu yang kedua bermain menulis kalimat terbuka. Itu rusa lari. Nah, nanti anak-anak menulisnya di buku tugas garis 5 ya, sesuai dengan contoh Ibu Guru. Oke, tingginya huruf T dengan L
diperhatikan, tidak sama. Ya, jelas anak-anak? Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak. Selamat belajar.